dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, itulah yang menyertai kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Shalom saudara-saudara, renungan harian pada hari ini, hari Jumat 10 April 2026, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis di dalam Roma 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus, mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah hidup di dalam kasih karunia. Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu semakin bertambah dan semakin besar dan semakin besar. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Sebab manusia semakin hari semakin jauh dari hadapan Allah. Dan manusia tidak ada yang dapat diandalkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Itulah anugerah atau kasih karunia. Anugerah artinya adalah yang memberikan tidak berkewajiban dan yang menerima tidak layak. Itulah hidup kita, di mana hidup kita sebenarnya adalah harus mati karena dosa. Tetapi inisiatif Allah dengan kasih karunia-Nya datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan kasih karunia itu diberikan Allah bukan karena kita layak atau hidup di dalam kebenaran, tetapi di dalam dosa atau ketika kita masih di dalam dosa. Itulah anugerah dan kasih karunia Allah yang kita terima. Supaya di antara manusia itu tidak ada yang bermegah karena perbuatannya. Tidak ada yang menyombongkan dirinya karena perbuatannya. Dan kehidupan kita sekarang ini layak bermegah adalah karena Allah yang berinisiatif menyelamatkan kita, atau karena kasih karunia Allah. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, di mana Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, membawa kita dan menerima kita menjadi ahli waris-Nya yang mewarisi kerajaan surga kepada kita. Saudara-saudara, sebagai anak-anak yang telah dikaruniai kasih karunia yang dilayakkan oleh Tuhan, demikian juga kita, sesama kita, marilah kita saling mengasihi dan saling menegur dan saling memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita telah diselamatkan. Atau bahasa Paulus yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Karena kita telah diselamatkan melalui kasih karunia, maka kita pun wajib untuk saling menegur dan saling menasehati dan saling untuk menyelamatkan kepada sesama. Bukan menghakimi, bukan untuk menyombongkan diri, sebab kita tidak ada yang layak kita sombongkan dalam kehidupan kita. Semua kita adalah yang layak mati.
tetapi Tuhan mengangkat kita, mengampuni kita, menganugerahkan kita kasih karunia yang daripada Yesus Kristus supaya kita hidup, supaya kita selamat. Mari saudara-saudara saling mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi hidup, menjadi layak. Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan kami, supaya kami mampu mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak menyombongkan diri kepada sesama kami, tapi kami hidup saling mengasihi, saling menegur, dan saling menyelamatkan, dan saling memberi. Karena itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.